Nah, kayak gitu sholat rajin, tapi dia suka nyakiti tetangga, suka nyuri, suka korupsi. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang bangkrut. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Maka orang-orang yang pernah dia zalimi ketika dunia ini dikasih pahalanya orang tadi. Nih pahala sholatnya dikasihkan sama siapa? Sama orang yang pernah dicaci maki. Nih, pahala zakatnya dikasihkan kepada orang yang apa? Orang yang pernah dia curi hartanya. Nih, pahala puasanya dikasihkan untuk siapa? Untuk orang yang pernah dia tuduh. Sudah habis nih. Sholat, puasa, zakatnya udah habis, udah dibagi-bagi. Masih banyak orang-orang yang belum apa? Yang belum dapat bagian. Apa ganjarannya? Ganjarannya fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khatayahum wa turihat alaihi thumma ulqiya finnar. Seandainya seluruh pahala kebaikan yang dikerjakan oleh orang ini sudah habis, sudah dibagi-bagikan, tapi masih ada orang yang nuntut dari orang tersebut, maka dosa-dosa orang tadi yang dizalimi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan kepada orang yang tadi ini, kemudian dimasukkan ke neraka beserta dosa-dosa tersebut. Masih enakan mana ngomong sama tadi yang dicuri ayamnya atau nanti di akhirat? Ya masih tetap enak yang di dunia. Lebih enak lagi kalau kita gak nyuri. Iya kan? Iya dong. Itulah pentingnya taubat. Jadi kita penting harus bertobat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah." Wahai para manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seluruh dosanya sudah diampuni. Orang yang sudah dijamin masuk surga. Masih bertaubat dalam satu hari 100 kali. Seharusnya kita yang boro-boro dijamin masuk surga, dosa banyak. Seharusnya kita lebih banyak bertaubat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang ketiga adalah telaga amal soleh. Ini kita kayaknya istirahat dulu 5 menit. Setelah itu nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Dua. Sekarang telaga yang terakhir yaitu apa? Telaga amal soleh. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya amal soleh itu adalah termasuk telaga yang akan menggugurkan dosa adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu perbuatan dosa, segera kita iringi dengan apa? Dengan amal soleh. Sehingga amal soleh tersebut akan segera menghapus perbuatan dosa yang kita kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya amal soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa. Tentunya kita tahu bahwasanya amal soleh itu sangat banyak dan beragam serta bertingkat-tingkat. Maka berhubung umur kita yang terbatas di dunia ini, kita berusaha untuk mengetahui apa sih amal soleh yang paling utama, supaya kita ini kalau misalnya Allah menakdirkan umur kita pendek, maka kita sudah bisa
menggenggam amal yang paling utama. Jangan sampai kita ini sibuk-sibuk mengamalkan amalan-amalan, ternyata masih ada amalan yang lebih utama, yang pahalanya jauh lebih besar. Maka kita harus tahu dulu apa amal soleh yang paling utama. Apa? Yang lain? Berbakti kepada orang tua. Tauhid. Banyak. Iya emang banyak. Dari tadi juga kita ngomong banyak. Amal soleh yang paling utama adalah tauhid. Apa sih? Apa iya? Iya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat yang bernama Abu Dzar. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, kasihlah nasihat kepada anak." Kata Abu Dzar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, "Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha." Wahai Abu Dzar, seandainya engkau melakukan perbuatan dosa, maka segera iringi dengan perbuatan kebaikan supaya perbuatan kebaikan itu menghapus dosa tersebut. Itu nasihatnya siapa? Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada Abu Dzar. Jadi Abu Dzar, ente tadi minta nasihat, nih anak kasih nasihat. Kalau misalnya ente berbuat dosa, segera apa? Segera iringi dengan perbuatan apa? Perbuatan amal kebaikan. Misalnya habis cuci mata, segera apa? Segera sholat, segera istighfar, segera baca Quran. Jadi supaya amal itu segera dihapus. Dosa itu segera dihapus oleh amal kebaikan yang kita kerjakan. Kata Abu Dzar, dia bertanya, "Aminal qultu ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah." Wahai Rasul, apakah la ilaha illallah itu termasuk amal kebaikan? Karena kan tadi kata Rasul, kalau misalnya berbuat dosa segera melakukan amal kebaikan. Abu Dzar bertanya, "Wahai Rasul, amal kebaikan ini, la ilaha illallah ini termasuk enggak amal kebaikan?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya afdhalul hasanat." La ilaha illallah adalah merupakan amal kebaikan yang paling utama. Jadi la ilaha illallah alias tauhid ini adalah amalan yang paling utama. Makanya di dalam satu hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama diceritakan bahwasanya Musa itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, alimni syai'an adzkuruka wad'uka bihi." Wahai Rabbi, ajarkan kepada saya suatu kalimat yang saya bisa berzikir dan berdoa dengannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ente mau zikir ini la ilaha illallah. Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbi, seluruh hambamu mengatakan apa? La ilaha illallah. Jadi Musa ini ingin suatu hal yang spesial. Sudah banyak yang mengatakan apa? La ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan la ilaha illallah, "Ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wal ardhina wa man fihinna fi kiffah." Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya diletakkan di satu anak timbangan, wala ilaha illallah fi kiffah, dan la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan yang lain, lamalat bihinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah itu lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya. Jadi kata la ilaha illallah itu bukan suatu kata yang ringan, tapi inilah merupakan kata yang sangat utama, dan ini adalah merupakan inti dakwah seluruh nabi, seluruh rasul, mulai dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul." Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah an i'budullah, sembahlah Allah semata.
tauhid, ibadah. Ikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Saking utamanya tauhid ini, orang-orang yang murni tauhidnya dan sempurna tauhidnya, maka dia akan termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Amalannya nggak dihitung, nggak disiksa, langsung apa? Alatul. Masuk ke mana? Masuk surga. Dan mereka berapa? Sab'una alfa, 70.000. 70.000. Dikit banget 70.000. Kata Rasulullah SAW di suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 70.000 orang, sahabat aja udah 100.000, habis dong kita nggak kebagian. Ada hadis lain, riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya akan ditambah setiap 1.000 dari yang 70.000 ini ditambah 70.000 lagi. Berapa? Banyak. Yang pintar matematika hitung sendiri. Jadi tauhid ini keutamaannya sangat besar. Karena ini adalah merupakan inti dakwah para nabi. Dan orang yang memurnikan tauhid ini, dia akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Meskipun sedemikian tinggi kedudukan